Pernah nggak sih Anda perhatikan anak kecil yang matanya itu kayak lengket banget sama layar gawai? Nah, kali ini kita akan kupas tuntas rahasia di baliknya. Dan ini bukan cuma soal hiburan loh, ini jauh lebih dalam. Tentang bagaimana layar digital itu secara harfiah membentuk otak anak-anak kita yang sedang berkembang. Jadi, apa sih yang bikin layar kecil itu seolah-olah punya sihir buat anak-anak? Bahkan, seringkali mainan paling keren atau ajakan ngobrol dari kita pun bisa kalah. Jawabannya ternyata tersembunyi di dalam arsitektur otak mereka yang sangat unik. Oke, kita mulai dari sini ya. Untuk bisa paham kenapa gawai itu begitu menarik, kita harus kenalan dulu sama otak anak. Dan otak anak ini bisa dibilang seperti pedang bermata dua. Kuncinya ada di satu konsep, plastisitas otak. Gampangnya gini, bayangkan otak anak itu seperti spons super, apalagi di masa emasnya. Dari umur 0 sampai 5 tahun, kemampuan otak untuk menyerap pengalaman dan membentuk dirinya sendiri itu lagi di puncaknya. Semua yang mereka lihat, dengar, dan rasakan itu akan jadi fondasi otaknya. Nah, disinilah letak pedang bermata duanya. Di satu sisi, plastisitas ini bikin anak jadi pembelajar yang luar biasa. Cepet banget bisa ngomong, bisa jalan. Keren kan? Tapi di sisi lain, ini juga yang membuat mereka jadi sangat rentan terhadap kebiasaan-kebiasaan buruk, terutama dari stimulasi yang intens dan terus diulang-ulang. Sekarang, gimana caranya layar digital memanfaatkan kerentanan otak ini? Jawabannya ada pada satu kata, dopamin. Dan percayalah, gawai adalah mesin pemicu dopamin yang luar biasa efisien. Dan ini yang paling penting untuk kita pahami. Ini semua bukan kebetulan. Aplikasi, game, dan video itu memang sengaja dirancang untuk meretas sistem penghargaan di otak kita. Ya, itu jalur yang sama persis yang bikin kita merasa senang dan puas. Cara kerjanya lewat sebuah siklus. Pertama, ada pemicunya. Entah itu suara notifikasi, dapat like, atau naik level di game. Kedua, otak langsung merespons dengan lonjakan dopamin instan. Ketiga, kita merasakan kepuasan yang luar biasa. Dan keempat, muncul keinginan yang kuat banget untuk mengulanginya lagi. Terus-menerus seperti itu, dan ya, kita pun terjebak. Nah, anak-anak itu jauh lebih rentan karena otak mereka itu ibarat mobil balap. Pedal gasnya, yaitu pusat emosi mereka, itu udah gaspol. Tapi remnya, bagian otak yang berfungsi mengontrol impuls, itu ya belum pakem. Makanya mereka susah sekali berhenti kalau sudah mulai. Akibat dari banjir dopamin yang terus-menerus ini, otak mereka pun beradaptasi. Hasilnya, aktivitas di dunia nyata seperti membaca buku atau bermain balok jadi terasa hambar, ngebosenin. Nah, inilah alasan sebenarnya kenapa anak bisa rewel banget saat gawainya diambil. Oke, kita sudah tahu ya kenapa gawai itu begitu menarik. Sekarang, mari kita lihat apa dampak nyatanya, terutama pada dua hal yang sangat krusial, kemampuan bicara dan perhatian. Ada sebuah fenomena yang disebut video deficit effect. Artinya, anak balita, terutama usia 0-3 tahun, itu ternyata sulit sekali memindahkan apa yang mereka pelajari dari layar 2 dimensi ke dunia nyata. Jadi, belajar huruf A di aplikasi itu efeknya nggak sama dengan belajar huruf A langsung dari buku. Dan banyak sekali riset menemukan korelasi yang sangat-sangat kuat antara durasi menatap layar di usia dini dengan perkembangan bahasa anak. Seberapa kuat? Coba kita lihat angkanya. Sebuah studi penting menemukan bahwa untuk setiap tambahan 30 menit waktu menatap layar gawai pada anak di bawah usia 2 tahun, meningkatkan risiko sebesar 49%. 49%, itu bukan angka yang kecil ya. Itu adalah peningkatan risiko keterlambatan bicara ekspresif. Artinya, anak jadi lebih lambat untuk bisa mengungkapkan apa yang dia mau. Angka ini menunjukkan hubungan yang sangat langsung antara paparan layar dan salah satu perkembangan terpenting seorang anak. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya sebenarnya sederhana, interaksi yang hilang. Saat gawai menyala, percakapan dua arah antara orang tua dan anak itu cenderung berhenti. Anak jadi kehilangan input bahasa yang krusial, yang hanya bisa didapat dari interaksi manusia secara langsung. Nah, ini membawa kita pada inti masalahnya, sebuah pertarungan antara koneksi manusia dan konten digital. Intinya adalah ini, otak anak itu tidak berkembang hanya karena dijejali informasi. Mereka berkembang melalui interaksi, kontak mata, percakapan timbal balik, pengalaman nyata. Itulah bahan bakar utama perkembangan otak mereka. Jadi,
Pertanyaannya sekarang bukan lagi tentang melarang teknologi, tapi bagaimana kita, sebagai orang tua, pendidik, sebagai orang-orang di sekitar anak, bisa menyeimbangkan dunia digital yang begitu menarik ini dengan interaksi nyata yang tak akan pernah tergantikan bagi masa depan mereka.